Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Pada sore yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua hingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang bertemakan servis hati. Apakah hati perlu servis? Syekh Imam Nawawi Al-Bantan dalam sebuah kitab yang fenomenal, yaitu Nasaihul Ibad, di sana beliau meriwayatkan bahwa ada salah seorang ulama yang bernama Syekh Hasan Al-Basri. Kapan jenengan siapa Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri itu adalah salah seorang yang mencapai era tabi'in, adalah ulama di masa tabi'in. Dia adalah seorang tabi'in, artinya orang yang hidup di masa setelah para sahabat. Lantas apa kata beliau? Beliau menyatakan, inna fasadal qulub an sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati itu disebabkan oleh karena 6 hal. Hadirin rahimakumullah, apa saja 6 hal itu? Pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak taubatnya akan diterima. Yudnibuna birajai taubah. Pernyataan tersebut berarti sama saja meremehkan dosa. Dan kita, ketika kita meremehkan dosa, meskipun dosa yang ringan, maka dosa tersebut menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apa yang kita anggap kecil bisa jadi besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski diperumpamakan dosa itu lebih tipis daripada laut, karena dosa kecil juga diremehkan, maka lama-lama akan menumpuk menjadi dosa yang sangat besar. Sebagaimana Ibnu Battal menyatakan bahwa orang yang meremehkan dosa kecil pada akhirnya akan menjadi dosa besar jika dosa itu dilakukan secara terus-menerus. Karena itulah, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah, tiada dosa besar dengan istighfar, dan tiada dosa kecil kalau kita terus-menerus melakukannya. Karena itulah, marilah kita senantiasa membiasakan diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang dapat menyebabkan rusaknya hati adalah mempelajari ilmu namun tidak mau mengamalkan. Wa yata'allamuna al-'ilma wa la ya'lam. Padahal ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah, sebagaimana yang diucapkan oleh pepatah Arab, al-ilmu bila amal kasyajar bila taqwa. Dalam perkataan lainnya, ada salah seorang
riwayat Malik bin Dinar menyatakan bahwa jika seseorang itu mencari ilmu dan bertujuan untuk diamalkan, maka dia akan menjadi merunduk sebagaimana padi. Dia akan lebih tawadhu, lebih sopan dan lain sebagainya. Namun ketika dia mencari ilmu bukan karena itu, maka akan menjadikan ia orang yang sombong dan sering berbangga diri. Hadirin rahimakumullah, lanjut pada hal yang ketiga yang bisa merusak hati kita, yakni ketika kita beramal dan amal itu tidak disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza amilu la yakhlusu. Ketika seseorang tidak memiliki rasa ikhlas, maka dapat ditebak bahwa hatinya sedang bermasalah, yakni mengidap penyakit hati yang bernama riya, sum'ah, anania alias egois. Iki lo aku, sopo wong aku. Ujub, merasa bahwa dirinya lebih baik, akhirnya maunya menang sendiri, ingin dipuji orang, dan akan cenderung sombong. Wala tamshi fil ardi marah. Ya, jangan kamu hidup di bumi ini dengan rasa congkak. Andai kata tidak ada yang menyanjung dan memujinya, ia akan tersinggung dan malas untuk beramal kembali. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Banyak lagi uraian hadis yang menunjukkan pentingnya amal ikhlas. Hadirin rahimakumullah, yang keempat yang bisa merusak hati kita adalah memakan rizki Allah namun tidak mau mensyukurinya. Wa yakuluna rizqallah wa la yashkuru. Lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri sesuatu yang kecil, maka dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat ke-7 di sana dinyatakan bahwa ketika seseorang itu cenderung kufur kepada Allah, maka Allah memberikan ancaman azab yang sangat berat. Karena itulah mudah-mudahan kita semua dikolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang bersyukur. Hadirin rahimakumullah, hati yang rusak yang kelima adalah tidak ridha dan tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yardawna bi qismatillah. Ridha dengan pemberian Allah merupakan sifat qanaah. Sifat qanaah yang membuat hati seseorang merasa cukup dengan rezeki yang dia miliki. Dia tidak akan menuntut lebih terhadap apa yang sudah ada dalam genggaman tangannya. Karena bagi mereka harta dan segala yang diberikan Allah, semua itu hanyalah sebuah titipan belaka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qana'ah kanzun la yafna. Artinya qana'ah merupakan kekayaan yang tidak akan pernah musnah. Ini menunjukkan sifat qana'ah menjadi salah satu modal untuk menggapai mahligai kehidupan yang lebih lapang, nyaman dan tentram, diselimuti kebahagiaan. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sebaliknya, sifat tama akan menjadi ladang kerugian dan juga kehinaan bagi manusia. Azza man qana wa dhalla man tama. Sungguh
mulia orang yang qanaah, dan sungguh hina orang yang selalu tamak, mengharapkan sesuatu dari orang lain, selalu berharap. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir yang bisa merusak hati yang keenam adalah jika ketika mengubur jenazah namun enggan mengambil pelajaran dari sebuah bentuk kematian mereka. Wa yudfinuna mautahum wala ya'tabirun. Seperti dalam firman Allah Ta'ala yang artinya tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kematian bukan hanya sekedar takdir, melainkan hikmah dan nasihat dari Tuhan, dari Allah untuk kita yang masih hidup. Karena dengan ingat akan kematian, maka manusia tidak akan bernafsu untuk mengejar kenikmatan dunia sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, aksiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Yaitu sebuah bentuk pemilu. Kata Rasul, dengan mengingat mati, seorang hamba akan menjadi mukmin yang cerdas, berakal, dengan sebutan Al-Qayyis. Al-Qayyis man dana nafsa wa amila. Al-Qayyisu man dana nafsa wa amila qabla. Hadirin rahimakumullah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita sebagai hamba yang selalu mengambil iktibar sebuah pelajaran-pelajaran dari sebuah peristiwa, sehingga hati kita ini akan menjadi lebih bersih, lebih sehat, bahkan lebih suci, sehingga akan terjadi sebuah pancaran-pancaran getaran ilah untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wal 'aqu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.